Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kami di sini dari kelompok pertama yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Faulida Nur, Hadijah, Hidayati, Siti Hafsah, Rita Janatul Ma'wa, dan saya sendiri Nur Laila. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas makalah dari dosen pengampu Ustazah Ajidah MPD dengan judul Strategi Pembelajaran Aswat Arabiyah dan Mufradat pada Tingkat Dasar. Dan dalam makalah ini terdapat beberapa pembahasan yaitu sebagai berikut. Diantaranya, yang pertama, apa pengertian unsur-unsur ilmu aswat dan mufradat dalam bahasa Arab? Yang kedua, apa tujuan dari pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab tersebut pada tingkat dasar? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu aswat. Seperti kita ketahui, aswat aswat merupakan kata jamak dari kata mufrad, yaitu sautun yang bermakna suara atau bunyi. Jadi ilmu aswat yaitu ilmu yang berisi kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa Arab, khususnya bagaimana suatu bunyi bahasa Arab itu diucapkan dengan fasih sesuai dengan penuturan pemilik bahasa, dan bagaimana kita mampu memahami ketika suatu bunyi bahasa Arab itu diucapkan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mufradat. Mufradat atau kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang. Dan kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang membentuk bahasa. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ilmu aswat. Nah, tujuan dari pembelajaran ilmu aswat ini ada dua macam. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Nah, yang pertama ini, tujuan umum adalah pembelajaran aswat bernilai ibadah. Nah, ilmu aswat ini kan condongnya lebih ke ilmu bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu kan bahasanya agama. Jadi, sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Arab itu bernilai ibadah. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran. Nah, ilmu aswat di sini penting sekali untuk dipahami, untuk dibaca dengan baik dan benar. Dan yang kedua, tujuan khusus dalam pengajaran aswat adalah agar pengucapan setiap huruf sesuai dengan dialek dan bunyi huruf Arab. Jadi, tujuan mempelajari ilmu aswat ini untuk pengucapannya dengan baik dan benar, jangan tersalah menyambatnya tuh, jangan sampai tersalah dalam pengucapan huruf Arab tuh. Misalnya sama ain itu kan hurufnya beda. Misalnya kolbun, kalaunya kolbun kan artinya hati, kalaunya kalbun itu kan artinya anjing. Nah, supaya jangan tersalah menyambat huruf Arab tuh. Selanjutnya yaitu tujuan dalam mempelajari mufradat, yaitu yang pertama memperkenalkan kosakata baru kepada siswa. Maksudnya itu ketika seseorang tuh mempelajari mufradat atau kosakata, seiring waktu akan bertambah pula kosakata yang akan dimilikinya. Itu yang kedua, yaitu melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan kosakata dengan baik dan benar akan mengantarkan kepada pemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Maksudnya itu, contohnya aja dalam bahasa Arab. Kayak dalam bahasa Arab itu kan banyak misalkan satu kata dengan kata yang lainnya kayak itu. Misalkan kayak kata kalbun dengan kata kolbun. Nah, itu kan beda artikel lah. Jadi di situ tuh kita
ketika kita belajar mufradat nih, kita tuh harus ditekankan kayak bujur-bujur ketika menyebutkan, ketika pelafalan hurufnya tuh, karena bila salah huruf bisa salah makna kayak tuh. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu mufradat nih akan melatih kita untuk melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar. Nah, habis itu ketika kita melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar gitu, seiring waktu tuh kita tuh akan terbiasa yaitu dengan pengucapan huruf dengan baik dan benar ya. Nah, habis itu selanjutnya yang ketiga, memahami makna kosakata baik secara denotatif atau leksikal berdiri sendiri maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu, makna konotatif dan gramatikal. Ketika kita belajar mufradat itu tuh pasti kita tuh paham gitu, nah tahu artinya ya kayak itu. Habis itu yang selanjutnya terakhir, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya yang benar. Maksudnya itu tuh, bila kita sudah mempelajari mufradat tuh, otomatis kita tuh bisa juga mengekspresikannya tuh secara lisan maupun tulisan. Maksudnya secara lisan tuh mungkin kayak kita tuh pandir karena kita tahu artinya, kita tuh kosakatanya, jadi kita tuh kalau misalkan berpandiran dengan kawan gitu, nah dengan kosakata yang kita pelajari sudah gitu. Nah, habis itu yang secara tulisan kita tuh misalnya kayak kita tuh tahu mufradat, misalnya tahu mufradat jelasannya, kita tuh kalau menulisnya katanya secara baik dan benar di tulisan kita tersebut tuh, karena setelah mempelajari mufradat. Selanjutnya, C. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu aswad dan mufradat pada tingkat dasar. 1. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu aswad pada tingkat dasar. Yang A. Menggunakan metode alfabetik. Dalam metode ini, pengajaran baca tulis dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf dan bentuk tulisannya. Contohnya, huruf alif seperti angka 1, bentuk tulisannya seperti angka 1, dan nama hurufnya alif. Huruf ba, bentuk tulisannya seperti ini dan ada titik satunya. Kemudian huruf ta, bentuk tulisannya mirip dengan huruf ba dan tetapi ada titik 2-nya. Kemudian yang kedua, menggunakan metode bunyi. Dalam metode ini, pembelajaran tidak dimulai dengan pengenalan nama huruf, tapi langsung pada bunyi. Dalam hal ini, ada dua cara yang lazim digunakan. Yang pertama, cara sintetis atau merangkai, dan analitis atau mengupas. Yang C, menggunakan metode sintetis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf, kemudian dirangkai menjadi suatu kata. Contohnya, mengenalkan bunyi huruf na, ba, dan ta. Kemudian dirangkai menjadi kata, yaitu nabata. Contoh kedua, mengenalkan bunyi huruf sa, li, dan ma. Kemudian dirangkai menjadi suatu kata menjadi salima. Yang D, menggunakan metode analisis. Dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi huruf-huruf atau dimulai dengan kalimat. Kemudian dikupas menjadi kata-kata dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Contohnya, dimulai dengan kalimat nazara, kemudian dikupas menjadi kata-kata na, za, dan ra, dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf nun, za, dan ra. Contoh kedua, dimulai dengan kalimat sami'a, kemudian dikupas menjadi kata-kata sa, mi, dan a, dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf sin, mim, dan ain. Metode ini biasanya dimulai dengan pengenalan kata yang telah dikenal oleh siswa atau untuk bahasa asing dengan bantuan gambar.
Yang E, menggunakan metode analisis sintetis. Merupakan penggabungan kedua metode. Misalnya dalam bentuk yang pertama dari global lalu dikupas atau dianalisis menjadi bagian-bagian, kemudian kembali lagi ke global. Contohnya, dari global SA5, kemudian dikupas atau dianalisis menjadi bagian-bagian SA, LI, dan MA. Kemudian kembali lagi ke global SA5. Yang kedua, dari bagian-bagian lalu digabung atau dirangkai menjadi satu kesatuan, kemudian kembali lagi ke bagian-bagian lagi. Contohnya, SA, LI, dan MA. Kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan menjadi SA5. Kemudian kembali lagi ke bagian-bagian SA, LI, dan MA. 2. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran mufradat pada tingkat dasar. Strategi pembelajaran mufradat pada tingkat dasar ini pengajar dapat menggunakan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. Yang A, menggunakan nyanyian atau lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Cara ini dapat menghilangkan kejenuhan belajar dan dapat memberikan kesenangan dalam kegiatan belajar mengajar, dapat meningkatkan penguasaan dan menambah pembenaran mufradat. Nah, jadi salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran mufradat pada tingkat dasar yaitu dengan nyanyian atau lagu. Cara ini juga dapat menghilangkan kejenuhan belajar dan dapat memberikan kesenangan dalam kegiatan belajar mengajar. Juga dapat meningkatkan penguasaan dan menambah pembendaharaan mufradat. Yang B, menunjukkan benda yang dimaksud seperti mendatangkan sampelnya atau benda aslinya. Contoh, pengajar menunjukkan pensil sambil menyebutkan dalam bahasa Arab kepada siswa pada saat belajar menyebutkan mufradat. Jadi, mendatangkan langsung bendanya seperti sang pengajar menunjuk pensil dan menyebutkan kolaborasi. Nah, sehingga murid mengetahui, bahasa Arab dari pensil ialah kolaborasi. Yang C, meminta siswa membaca berulang kali. Pengajar bisa minta siswa membaca kosakata baru yang didapatkan dari sebuah teks berulang kali, sehingga diharapkan dia dapat menemukan artinya setelah merangkai dengan kata yang lain dalam teks yang dibacanya. Jadi pengajar meminta kepada siswa untuk membaca sebuah teks, dan ketika siswa mengetahui ada kosakata yang tidak dia ketahui artinya, maka ketika dia mencari kosakata tersebut, ketika dia ingin mencari arti dari kosakata tersebut, dia dapat merangkai dengan kata yang lain dalam teks yang dibacanya. Jadi setelah dia menemukan kosakata tersebut, dia dapat merangkai kata-kata yang lain dalam teks tersebut. Jadi dia mengetahui arti dan maksud dari teks tersebut. Kemudian poin D,